Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-12 triwulan 3 tahun 2025 berjudul Melakukannya Bersama Tuhan. Diceritakan oleh Immanuel dari Zimbabwe. Immanuel baru berusia 10 tahun. Namun ia merasa seperti orang yang tidak berarti. Ia merasa dirinya tidak berharga, sebab ia tidak dapat melihat. Immanuel terlahir buta. Sampai kemudian ada seseorang yang memberitahukan kepadanya tentang sebuah sekolah yang menawarkan pendidikan Braille. Braille adalah jenis pendidikan khusus yang memungkinkan orang yang tidak bisa melihat untuk membaca dengan menggunakan jari. Tidak banyak sekolah di Zimbabwe, tempat Immanuel tinggal, yang menawarkan kelas dengan huruf Braille. Immanuel ingin belajar dengan jari-jarinya. Ia ingin membaca meskipun ia tidak dapat melihat dengan matanya. Ia mulai belajar di sekolah dasar Solusi. Pada awalnya, ia kesulitan dengan pelajarannya. Ia perlu belajar membaca dengan jari-jarinya. Ia memiliki rasa percaya diri yang rendah. Berkali-kali ia mendengarkan pernyataan bahwa orang yang tidak bisa melihat tidak akan berhasil dalam hidup. Ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Tetapi kemudian, ia mulai belajar tentang Yesus di sekolah gereja Masai Advent hari ke-7. Ia belum pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Ia belajar bahwa Yesus mengasihinya. Ia belajar bahwa ia dikaruniai, dibutuhkan, dan dihargai oleh Yesus. Ketika sekolahnya mengadakan pekan doa pendalaman rohani, ia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus. Immanuel belum pernah melihat Yesus dengan matanya. Ia tidak pernah membaca Alkitab dengan matanya. Tetapi ia membaca Alkitab dengan jari-jarinya dan ia percaya bahwa Yesus mengasihinya. Immanuel dibaptis dan berjanji untuk melayani Yesus dengan segenap hidupnya. Tetapi apakah Yesus akan membuat hidupnya sukses? Ketika Immanuel menyelesaikan sekolah dasar, ia menghadapi tantangan besar. Tantangan yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Ia harus mengikuti ujian untuk pindah ke SMA Solusi Advent. Namun, ia tidak bisa mendapatkan semua buku pelajaran yang ia butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Ia tidak bisa mengikuti ujian pelajaran dengan baik. Apa yang harus ia lakukan? Immanuel teringat akan Yesus. Ia ingat bahwa ia dikaruniai, dibutuhkan, dan dihargai oleh Yesus. Ia berdoa, ada tertulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya Tuhan, disabilitas bukan berarti bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa menjalani hidup ini. Tolonglah saya. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Immanuel mengikuti semua ujian dan semuanya lulus. Tidak hanya lulus, tetapi ia juga mendapatkan nilai tertinggi di antara semua siswa di sekolah. Pada sebuah upacara khusus untuk menghormati murid-murid yang paling pandai, seorang guru memanggil Immanuel ke depan auditorium sekolah. Guru tersebut menyatakan bahwa Immanuel adalah siswa terbaik secara keseluruhan dalam ujian tersebut. Apa yang dilakukan Immanuel? Apakah ia tersenyum dan menerima tepuk tangan dari para guru dan murid? Tidak. Immanuel percaya bahwa ia harus memberikan semua pujian kepada Tuhan. Jadi ia maju ke depan dan berdoa di depan semua orang. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong saya untuk berhasil, katanya. Itu benar, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku.
Immanuel percaya bahwa Tuhan adalah rahasia keberhasilan dan hidup. Ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa Tuhan adalah alasan mengapa ia dapat membaca. Tuhan adalah alasan mengapa ia berhasil di sekolah. Dan Tuhan adalah alasan mengapa ia bukanlah seorang yang tidak berarti, melainkan seseorang yang berarti. Beberapa teman Immanuel adalah tunanetra. Sebagian lagi bisa melihat. Tetapi Immanuel ingin mereka semua tahu bahwa mereka hanya dapat benar-benar melihat jika mereka memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Hidup saya berjalan dengan baik bersama Tuhan, katanya. Saya dapat mengatakan bahwa saya akan memiliki masa depan yang cerah. Immanuel dapat belajar di SMA Solusi Advent dan belajar tentang Tuhan di sana karena persembahan Sabat ke-13. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 tahun 1994 membantu membuka SMA Advent Solusi di Zimbabwe. Pada triwulan ini, persembahan Sabat ke-13 Anda akan membantu anak-anak lain untuk belajar tentang Tuhan di Zimbabwe dan di negara-negara lain di divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Satu proyek Sabat ke-13 akan memberikan anak-anak Alkitab Advent dan proyek lainnya untuk membuat video pendek untuk anak-anak tentang buah roh. Terima kasih atas persembahan yang murah hati pada tanggal 27 September.